Lupa Ini nih dibahas. dicari di warga. Lupa Kita dibahas. tadi lagi syuting sempet di-cut. Buat orang-orang yang mau nantinya tinggal lama ataupun invest, project apa aja sih yang lagi hot buat kita ambil. Halo semuanya, welcome back. Balik lagi di Property Investor Mindset, podcast by Providence Property. Di episode kali ini kita mau ngobrol nyantai aja buat ngomongin hal-hal yang lagi hot dan project-project baru di properti, terutama di sekitaran Gading Serpong dan BSD nih. Nah, Pak Mario, kita ini dulu nih, refresh dulu nih. Kemarin kita ada beberapa kali launching project-project yang hot. Kira-kira di sekitar Gading Serpong BSD, menurut Pak Mario, rumah-rumah yang baru launching, yang ruko yang harus diambil dalam waktu dekat ini buat orang-orang yang mau nantinya tinggal lama ataupun invest, project apa aja sih yang lagi hot buat kita ambil? Seru nih pembahasan kali ini, daging semua isinya tok. Karena launching di Gading Serpong, Paramount Sumarekon BSD rata-rata 1 tahun ini bersaing banget. Contoh Sumarekon ada keluarin setelah laku, Louis, sold out 90%, launching Belfong. Secara fasad beda, tapi secara dalam 11-12. 11-12 dengan beberapa perbaikan ya. Betul, improvement berasa banget. Kawasannya juga, kalau Louis itu kan cluster. Kalau Belfong itu kawasan, masuk ada 3 klaster di dalamnya. Jadi kayak kawasan Simfonia ya. Bener, kalau yang mau benar-benar suka private, Belfong bagus banget. Kawasannya di The Springs, juga kita tahulah Gading Serpong, Gersang, area ini tok. Yang banyak pohon cuma The Springs sama BSD kan. Terus Altadena, biasa mereka kan Alfamart dan Indomaret tok. Kalau misalnya harus berdampingan selalu, Sumarekon dan Paramount. Sumarekon keluarin Belfong, Paramount keluarin Altadena, jual nggak pakai rumah contoh, tahap 1 sold 100%. Kirain yang kan dia ada lebar 8, lebar 10, panjang 15, panjang 16. Yang seru adalah kita pikir orang permintaannya itu yang murah toh, yang 3,5 M. Ternyata Altadena yang sold itu yang lebar 10 ya. Lebar 10 yang 4,6 M. Dibuka tahap 2 lagi. Altadena karena murah banget Pak dibanding Belfon. Belfon lebar 8-nya di 4, berapa ya? Udah 4 M-an juga. Ya 8-16-nya Belfon, 43, 44. Tapi memang beda secara konsep ya. Betul. Kalau Altadena dia lebih mepet ke Jalan Boulevard. Kalau yang mau lebih di tengah-tengah, aksesnya ke sana gampang, sini gampang. Belfon banyak tembusan dan lingkungannya lebih hijau. Altadena menariknya juga depannya langsung ada supermarket ya. Betul, betul banyak komersil ya. Iya, jadi sebenarnya beda type nih. Kalau Altadena yang keluar rumah semua ada. Tapi kalau Belfong lebih ke private. Hidupnya mau private, lebih tenang ya toh ya, dekat danau juga. Selain itu, project menarik kalau ruko ya. Ruko ready stock yang menarik lagi jalan banget sekarang adalah Carson Komersil. Karena ukuran 5x16, potong diskon, potong free PPN, total bisa 3,9. Lebar 5, hadap jalan toh. Murah banget ya. Murah banget, 3 lantai. 5-16. 5-16. Udah jadi lagi nggak? Udah jadi, selasar parkir 16 meter. Nah itu dekat kantor kita tuh teman-teman yang ruko Carson. Betul. Jadi nanti kita jadi tetangga nih, samping-sampingan. Terus yang hot juga Inden kemarin Grand Boulevard Anifa. Si Paramount launching. Tahap ke-4 tuh ya? Udah tahap 5 sekarang jalan. 5 ya? Tahap 5 launching sekarang harganya udah lumayan, udah di 6M kecil, 63, 5,9 juga masih ada beberapa.
Tapi memang posisinya prime banget. Jadi di kawasan Pasadena Central District bagai ramai. Nanti kita akan breakdown satu-satu. Terus yang baru banget, CGS apa sih Tok itu? CGS ada rumah terjangkau nih buat teman-teman yang mau ngambil di sekitaran BSD tapi masih ketinggian sama harga BSD. Mungkin alternatifnya ada di Citra Garden Serpong, itu deket Ion Mall. Rumah start dari 1,1 M-an sampai 2 M-an. Udah bisa dapet 4 kamar tidur. Untuk yang lebar 5 pun dapat 4 kamar tidur. Nah spesialnya, walaupun belum diumumin nih free PPN, kita kan ada perpanjangan free PPN sampai 2026 ya. Tapi CGS berani kasih diskon 11% direct langsung untuk menggantikan free PPN itu. Dan tambahan nih selama masa launching nih, ada tambahan diskon 5% lagi untuk 100 pemesan pertama. Jadi harganya udah net banget, udah bottom banget tuh untuk rumah baru, dan dia kejarin serah terimanya biar bisa cepet. Konsepnya European Classic, mulai dari 5x10, 512, 612, sampai paling besar 812. Kalau ditanya jauh gak sih dari Citra Garden Serpong ke BSD? Kalau dari Ion Mall cuma 5 menit. Terus nanti ke depannya pun, kalau dari master plan, set plan di marketing galeri ya, yang saya pelajarin akan ada jalan yang tembus ke depan kawasan The Icon, BSD itu berarti deket ke Ion Mall, dan satu lagi jalan direct yang tembus ke samping ISBSD. Jadi tersambungnya boulevard to boulevard. Jadi buat teman-teman yang khawatir, CGS kawasannya lewatin Cisauk, macet, ke depannya akan jauh lebih enak kalau aksesnya semuanya udah kebuka dan dalam waktu dekat, karena CGS launchingnya juga masif banget nih. 1 tahun bisa 3 klaster, 4 klaster, gitu sih. BSD juga mau keluarin rumah yang terjangkau nih, Mar. Lebar 5. Lebar 5. 1,1. Kawasannya di mana, Mar? Tahu nggak, Mar? Kawasannya itu di dekat pasar modern BSD, Tok. Dekat pasar modern. Dekat BSD Junction juga, Dekat rumah BSD sakit Junction. Eka Hospital. Betul. Itu Sinarmas, joint venture. Saya lupa, tapi nanti akan di sini. Sama yang punya Central Park. Apa tuh? Apa Nah, namanya? nanti ada di Pokoknya sini. dari developer dari Jepang ya, teman-teman. Nanti keterangannya Yang dari punya bawah. Central Park, yang bikin Yume Lagoon. Nah, mereka buka kawasan cukup besar, 50 hektar. Startnya di 1,1 M, kalau nggak salah ya, lebar 5, 6, dan ada 7. Kayaknya sih layoutnya mirip-mirip sama yang udah-udah. Oke. Mirip-mirip sama Tanah Kayu. Oke. BSD udah tuh 1,1. Deket banget sama kita, Pak Serpong apa yang baru Tok? Pak Serpong dalam waktu dekat akan launching tahap ke-6 ya. Setelah tahap ke-5 kemarin selesai launchingnya, sekarang tahap ke-6. Akan ada rumah contoh baru udah disiapin. Dan yang hot banget di Pak Serpong, yang tadinya banyak orang yang nyinyir, lokasinya jalannya kecil, macet, bukan renov apa sih? Perbaikan jalan terus setiap tahun. Nah, ini persis di depan gerbang Pak Serpong sudah buka jalan baru. Jadi akan tembus ke Boulevard Gading Serpong BSD. Oke. Kalau teman-teman yang pernah ngelewatin perempatan Simfonia, lurus dari arah Bethsaida lurus, ketemu perempatan Simfonia, lurus lagi, nanti nggak lama teman-teman akan lihat di sebelah kanan jalan ada lahan yang lagi dibuka panjang ke belakang, tanah merah semua. Nah itu nembusnya nanti ke Pak Serpong. Jadi Pak Serpong akan nempel banget sama Gading Serpong dan BSD. Artinya itu jalan besar ya, jalan boulevard ya. Boulevard gede banget, Pak. Selama ini kita kan mesti lewat Alfamart yang ada Forest sekarang, atau kita lewat jalan kampung Agnesi. Agnesi ya. Ya. Berarti dengan dibukanya itu harusnya penjualan Pak Serpong atau peminat Pak Serpong punya value tambahan. Betul. Teman-teman yang beli yang dari tahap 1 juga pasti lebih enak lagi sih ke depannya aksesnya. Value harga juga pasti lebih tinggi lagi ntar. Lanjut Tok. Setelah Pak Serpong, kita agak geser dikit nih ke Paramount Petal. Oke. Info menarik, akhir tahun ini akan efektif
pintu tol ya, yang ditunggu-tunggu. Makanya that's why penjualan Lily, penjualan Ruko Kaliko, Kenceng banget ya. ya Ruko Gardenia kenceng banget. Kita akan segera launching Indika. Oh, ruko baru ya. Ruko baru, Ruko Indika, dekat sama clubhouse-nya Paramount Petal, harganya masih 1 M-an. 1 M teman-teman, ruko perdana, sorry. Perdana Kaliko, Pak. Perdana Kaliko. Maksudnya ruko perdana 1 M-an. Kemarin juga 1 M-an. Ya, ruko Tetap perdana ya sales ya. Ruko masih tahap-tahap awal di kawasan Paramount Petals. Iya, itu sekarang harga masih 1 M-an. Nah, di Paramount Petal juga mau bangun pasar. Betul. Mau bangun pasar, mau bangun lapangan padel, lalu yang makanan Sundaan itu udah efektif ya. If I'm not mistaken. Oh ya. Kampung kecil ya. Kampung kecil. Kampung kecil udah masuk juga ke Paramount Petals. Ya. Jadi Paramount Petal tuh satu tempat yang akan bertumbuh banget. Kayak Gading Serpong awal-awal ya. Betul. Tapi dengan berbagai macam perbaikan dan ini tenan udah berani masuk karena ya di Gading Serpong aja udah bagus banget, apalagi kawasan baru mereka bisa dapat harga lebih murah. Ruko 1 M-an, klaster Lily juga masih 1 M-an. Ada yang 1 M-an, ada yang 2 M-an. Dapat lebar 8 ya, 2 M-an ya. Ada kafling komersil buat Bapak Ibu investor, harganya masih menarik, masih 16 jutaan. Semua fasilitas dari Paramount akan dibawa ke situ juga, seperti rumah sakit Bethsaida, terus hotel apa ya? Atria ya? Hotel Atria. Akan dibawa ke situ juga. Kita angkat jempol sih buat Paramount di Paramount Petals karena pembangunannya sesuai dengan yang diinfo di awal. Tol dan akses, karena beberapa kawasan kalau kita geser lagi ke barat, ada yang janjiin tol sampai sekarang dari 2012 belum jadi-jadi. Itu bikin hubungan agent sama konsumen tuh jadi nggak enak tahu kalau kayak gitu. Ya, Pak, ya. Tolong dong yang petinggi-petinggi developer dilihat nih, ditonton podcastnya karena mungkin 2 pintu tol kayaknya dari Paramount Petal. Iya, karena kita sebagai agent juga tahu info juga dari petinggi developer gitu. Itu yang kita sampaikan ke konsumen kita. Kalau omongan petinggi developernya aja nggak bisa dipegang, gimana kita juga sebagai agent jadi nggak enak ke konsumen, nggak enak hati gitu. Paramount jaga nama baiknya, dia betul-betul bertumbuh, komitmen dengan apa yang dijanjikan ya. Lalu nih kita kasih bocoran sedikit nih Tok. Jadi Paramount Petal, Summarecon Tangerang, dan Lippo Karawaci, in the future mereka akan terintegrasi satu dengan yang lainnya. Mungkin ya. Ya, kita baca sih kemarin dari side plan-nya Summarecon Tangerang, side plan-nya Paramount Petal, mereka akan terintegrasi satu sama lain. Karena kalau Summarecon Tangerang sekarang keluarnya dari pintu Bitung, which is isunya adalah truk dan macet. Paramount Petal, mereka punya shortcut langsung direct tol access. Tapi mereka nggak punya entertain itu. Sedangkan Summarecon punya entertain akan bangun di Summarecon Tangerang, Summarecon Mall Tangerang. Itu juga brand-brand udah pada masuk. Rasanya mereka akan collaborate lagi. Harusnya ya. Harusnya karena si Paramount butuh entertain, si Summarecon Tangerang butuh tol yang nggak macet. Jadi cari ruko atau cari rumah yang harganya masih oke, boleh geser dikit tuh. Opsinya adalah Paramount Petal, Summarecon Tangerang. Nah, balik lagi nih Tok, geser lagi 2 pintu tol ke arah Jakarta, Lippo Karawaci, Alam Sutra. Alam Sutra yang menarik info update-nya apa nih Tok? Alam Sutra kemarin setelah tahap klaster ketiga launching sudah habis juga, mau dibuka klaster keempat dengan tipe yang sama dengan klaster ketiganya dan harganya masih mirip-mirip. Jadi startnya 1 M-an lah. Kalau kemarin 1360-an yang tahap klaster ketiga, mungkin sekarang 1380 atau 14 beda-beda dikit. Karena di Alam Sutra yang pertama udah nggak ada lagi yang 1 M-an nih teman-teman. Dan nantinya akan ke connect Alam Sutra 1 dan 2. Jadi kalau teman-teman mau tinggalnya, prefernya area Alam Sutra, ini bisa jadi opsi yang bagus sih. Karena kemarin penjualan Sutra Rasuna, Sutra Vola, itu juga salah satu yang berhasil di tahun ini ya Pak.
Iya, banyak banget peminatnya. Makanya dia buka satu lagi klaster teasernya tadi kita dapat bocoran apa toh? Ada di sini. Apa sih nama bocoran Alam Sutra tuh? Oh, V apa ya? Contek dulu ya. Agent juga manusia guys. Philo. Iya. Jadi setelah Vola, Philo harganya tipis-tipis. Info promo toh, ada dapat iPhone ya katanya ya. iPhone 16 ya. Untuk pembeli lah, masa buat agent. Enggak, biasanya kan untuk berapa pembeli pertama gitu ya. iPhone 16 untuk pembeli pertama di bulan Oktober, which is bulan ini. Satu doang. Semuanya yang beli di bulan Oktober. Oh, 50. Oh, oke. 50 pembeli pertama. 50 pembeli pertama di bulan Oktober dapat iPhone 16. Berapa nggak 17? Karena belum belum masuk ya. Masuk. Ini menarik nih. Biasanya developer kalau ini booster sih. Kita harus sebagai agen properti kita informasikan peluang dan waktu yang tepat. Jadi beberapa proyek yang kita informasikan adalah saat-saat yang tepat buat teman-teman semua untuk ngambil proyek-proyek tersebut. Karena kita recap sedikit, Belfong tahap 1 hanya 10 menit terjual sold out. Tanpa rumah contoh, which is kita cuma jual secara digital. Artinya itu project memang bagus dan dicari harga 4,3, 816, 3 lantai, itu high ceiling dicari. Altadena tahap 1 lebar 10 sold out. Semuanya. Grand Boulevard Anifa mau mengulang kesuksesan ruko Anifa yang sudah ada. Dibuka bahkan dia sampai dengan sekarang berjalan tahap 5 atau tahap 6 sold out. Hortis kasih diskon 11%. Plus 5%. Plus 5%. Paramount Petal toh. Tadi kasih apa ya Paramount Petal ya? Kasih kopi nih ke sini. Paramount Petal thank you kopinya. Paramount Petal thank you. Kasih info ada Ruko Indika mau launching. Semarekon Tangerang masih ada beberapa project yang free PPN ya. Betul. Terus Alam Sutra 2 mau project Philo. Philo setelah Vola. Jadi teman-teman semua kita tuh kasih advice ke teman-teman semua mau cari budget berapapun, lokasi dimanapun kita kasih opsi yang terbaik. Cicilan misalnya cicilan kemampuannya kapabilitasnya di 5 juta atau di 6 juta, di 7 juta kita kasih opsi nih. Project mana yang bakal rame punya. Even Park Serpong juga ada beberapa yang oke, karena selama ini isunya adalah jalanan dilewatin truk, tapi dengan kebukanya akses ke Gading Serpong akan menambah value buat orang yang ngambil di Park Serpong. Gitu. Paramount Petal kebuka pintu tol artinya ada capital gain yang tumbuh. Jadi kita kasih advice teman-teman semua yang mau info lebih lanjut rumah pertama daerah Gading Serpong, Alam Sutra, BSD, Paramount Petal, Semarekon Tangerang, please reach our team, reach kami, kita akan kasih advice sebaik mungkin. Ada tambahan mungkin Tok? Tambahan paling terakhir Pasar Modern Gading Serpong yang baru, lupa ini dibahas. Ini nih dicari di warga. Kita dibahas. tadi lagi syuting sempet di-cut karena ada telepon dari klien mau Pasar Modern. Coba tolong spill tipis-tipis. Nah, Pasar Modernnya ini bakal bagus banget secara lokasi dan value karena berada di perbatasan 3 developer nih, Paramount, Semarekon, dan BSD. Dan ini pasarnya mid to high. Contoh Paramount di sekitarnya ada Perumahan Matera, Semarekon ada The Spring, untuk BSD ada Greenwich, ada Foresta. Jadi ini pasarnya bagus banget sih untuk yang mau invest ataupun buka usaha di Pasar Modern. Dan lokasinya juga bagus banget ya Mar? Ya, lokasinya prime banget karena kawasannya udah ramai. Lalu dia ada 2 pintu. Yang pertama di dekat Mil Artisan Bakery. Satu lagi kalau kalian tahu Magio Regrande yang ada kue tiaw Aho, itu pintunya. Jadi salah satu syarat pasar itu efektif adalah accessibility-nya. Jangan cuma satu pintu, karena kalau satu pintu orang keluar masuk sakit kepala ya. Iya, kalau 2 pintu, ada pintu keluar, pintu masuk, jadi trafficnya lebih enak. Orang kadang males
ke pasar tuh macet, susah cari parkir atau anything. Ini mungkin bisa parkir di dekat-dekat Ruko Maggiore. Kenapa kita bilang ini adalah hot project? Selama ini warga Gading Serpong ke pasar Paramon. Betul ya, pasar Paramon yang posisinya itu ada di depan. Sedangkan pembangunan itu sudah semakin geser mepet sama BSD. Artinya di situ ada kebutuhan orang cari pasar bersih. Selama ini pasar bersih cuma ada di Sinpasa atau pasar Paramon. Dengan beriringnya pembangunan yang masif, Matera Residen, Belfong, kawasan The Spring, Ardea, bahkan pasar BSD, karena Maggiore itu memenangi 2 pasar tuh Tok, kalau menurut gua. Orang Gading Serpong, orang BSD cari makannya ke tengah-tengah situ. Kalau ke Intermoda lebih jauh lagi. Dan Intermoda ya have to say agak sepi sih ya. Ya kalau di sini pasarnya di tengah-tengah dan pasti rame. Kiosnya harga berapa Tok? Kiosnya start harga 700 jutaan buat ukuran 3x7. 21 meter persegi itu cukup gede ya. Dan harganya masih 700-an. Terus rukonya harga di berapa Pak? 2M estimasi, belum keluar secara ofisial, tapi rasanya 2M tapi di under 3M. Nah bayangin punya ruko di depan pasar. Bapak Ibu mau jualan plastik, mau jual kue pasar, mau jual bahan-bahan. Apalagi yang punya peternakan babi nih. Oh iya tuh. Nah ini orang-orang tuh udah pada mulai titip duit ke kantor agent karena kita ngelihat animo, kita baca pasar, ini menarik banget. Jadi tanggal 16 Oktober ini di launching, skemanya akan kita kabari, hubungi nomor tim Providence, jangan lupa ada di bio. Titip ke kantor agent masih refundable ya teman-teman, jadi nggak perlu takut kalau nggak dapet unit dibalikin. Iya biasanya kenapa sih agent suka nawarin titip ke kantor agent? Kadang klien mungkin lagi flight, lalu mungkin lagi ada acara keluarga, pernikahan, atau anything yang susah dihubungi. Tapi sebelum titip, kita biasanya kasih konfirmasi. Pak, in case harga di bawah 3M, posisi di sini, kita akan ceplokin ya Pak. Maksudnya kita ceplokin ke UTJ. Jadi uang tanda jadi ke developer. Kita nggak akan asal tiba-tiba itu masukin uang dari kantor ke developer, tapi kita konfirmasi. Jika harga sudah sesuai, posisinya mau di sini, itu kan keputusan yang harus cepat kita ambil. Jadi kalau tiba-tiba nggak bisa dihubungin, tapi sudah konfirmasi, kita ceplokin. Tapi kalau memang posisinya tidak sesuai, kita nggak akan masukin UTJ tersebut. Based on konfirmasi. Karena balik lagi seperti video kita di awal, Providence Property menjunjung tinggi integritas dan kejujuran. Itu yang jadi satu value kita mau jualan enak, tidurnya juga nyenyak, nggak mau dikejar-kejar sama diomelin sama klien. Betul. Ada lagi Pak Kristo? Apalagi ya, udah banyak banget nih yang kita omongin. Bingung ngurutinnya satu-satu. Buat temen-temen yang tertarik sama proyeknya, yang dimana boleh langsung WhatsApp ke tim Providence Property. Nanti kita akan sambungkan dengan rekan agent kami biar bisa diinfokan detail lebih lanjut. Segitu aja kayaknya ya buat podcast kali ini, banyak banget yang launching. Sampai bingung nih mau jual yang mana. Nah, kalau yang mau secara terperinci bahas kita project apa, boleh komen ya di kolom. Iya, kalau ada project lain yang mau dibahas. Atau mau lihat progres bangunnya, anything, kita akan coba buatin video pakai drone baru kita. Mungkin ini juga masih agak sepi nih, tembok belakang hitam aja, gelap ya. Nanti kita beli TV di sini. Kita bagusin. Amin. Biar teman-teman bisa lebih clear lagi buat tahu infonya. Oke. Itu aja. Nanti kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Saksikan terus Property Investor Mindset by Providence Property. Jangan lupa teman-teman nonton lagi nanti kalau kita upload podcast yang baru, and Manifesting Your Dream Home with Providence Property.